Politik jahat Jokowi bocor, jegal Anies demi amankan aib istana. Segera bentuk koalisi untuk Pilpres. 2. Capreskan Ganjar. 3. Jangan ada Anies di pemilu Presiden 2024. Itu saya konfirmasi ke beberapa orang, confirm. Saya tanyakan ke teman yang... Itu kata-katanya ada itu ya? Kata-kata itu ada dari Presiden Jokowi? Kata-kata jangan ada Anies di 2024? Ya, ada dan saya tulis. Saya tulis di situ. Dan kemudian kepada satu kesempatan yang saya ketemu pimpinan partai, saya tanya, bukankah dulu memilih Anies kan begini koalisinya? Iya, dulu. Sekarang enggak. Oh, ada ente nggak perintah begini. Dia diam aja, dia cuma senyum aja. Dia tidak mengatakan iya atau tidak. Tapi bagi saya senyum saja itu berarti mengkonfirmasi, ya. Kemudian simpel, sederhana. Ada pimpinan partai akan dilantik jadi menteri. Disampaikan ke saya, Mas kemarin begini ceritanya loh. Dihubungi, nanti besok disumpah ya Mas, dilantik ya. Saya cuma minta loh, 1. Apa Bapak Presiden? Anies. Maksud Bapak Presiden, bantu saya supaya Anies tidak jadi presiden. Tidak menjadi calon presiden. Itu disampaikan secara terbuka. Nah, jadi dihubungilah Ganjar oleh teman-teman ini, dan Ganjar menjawab, saya tidak maju kalau tidak melalui PDIP dan dukungan Ibu Mega. Disampaikan kepada Presiden mengatakan, oke nanti saya ngomong sama Ibu Mega. Pak Prabowo bagaimana? Satu momen, Prabowo Muhaimin, Pak Muhaimin dipanggil, segera deklarasi Prabowo Muhaimin ya, Pak Caimin. Nanti saya ngomong Prabowo, Pak Caimin juga ngomong Prabowo. Baik Bapak Presiden. Belum sempat ketemu, Prabowo-nya ketemu Presiden duluan. Akhirnya ketemu di Kertanegara beberapa waktu yang lalu, belum 2 minggu yang lalu. Akhirnya Caimin bilang, Pak Prabowo, kita diminta segera deklarasi nih sama Presiden. Kata kata Pak Prabowo, Caimin, saya baru ketemu Presiden. Diminta deklarasi segera, tapi bukan Prabowo Muhaimin. Loh siapa Pak? Prabowo Erlangga. Kata Pak Jokowi deklarasikan segera Prabowo Erlangga. Jadi Caimin, nggak kecewa beliau, dan keluarnya menyatakan belum ada kesepakatan bakal calon presiden wakil presiden. Pilpres 2024 berpotensi 2 paslon karena Anies common enemy istana. Mengutip Gelora.co, suhu politik menjelang pemilu 2024 mulai menghangat. Sejumlah partai politik telah membentuk poros koalisi untuk mengusung jagoannya di Pilpres. Tercatat sudah ada 3 nama bakal capres potensial di Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Ketiganya memiliki elektabilitas tertinggi dari sejumlah nama yang masuk bursa bakal capres. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin berpandangan, pada Pilpres 2024 nanti sangat memungkinkan bakal ada 3 paslon atau pasangan calon yang akan berlaga. Kalau kita lihat dinamika saat ini, kemungkinan Pilpres itu bisa dilakukan atau terjadi dengan 3 paslon. Ujang mengurai, mengacu pada elektoral paslon, hingga saat ini hanya ada 3 nama yang memiliki elektabilitas tertinggi. Mereka adalah poros Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Jadi partai-partai koalisi juga nggak mau babak belur, nggak mau kalah. Maka ya pasti akan membangun koalisi dengan basis elektoral dari figurnya masing-masing. Konstruksi koalisinya pun akan ada 3 poros koalisi. Namun begitu, Ujang menyebut skema 3 paslon tersebut akan terjadi dengan catatan berjalan normal alias tidak terjadi upaya penjegalan terhadap paslon tertentu oleh pihak-pihak yang berkuasa. Kalau itu berjalan dengan normal ya normal itu artinya Anies Baswedan tidak dikerjai dan bisa nyapres dan koalisi perubahannya solid. Itu aja catatannya. Menurut Ujang, jika koalisi perubahan untuk persatuan Nasdem, Demokrat, dan PKS solid, maka akan ada 3 poros kandidat capres. Prabowo dengan pasangannya, Ganjar dengan pasangannya, Anies dengan pasangannya.
Tetapi kalau dinamikanya berubah, misalnya Anies gagal tidak bisa menjadi capres, maka ya bisa dua paslon. Bisa Al Jokowi's man atau Al Presiden man. Dari kelompok kalangan istana, apabila Anies tidak jadi capres atau tidak bisa daftar atau kurang threshold. Ujang menyebut penjagalan terhadap Anies itu bisa dilakukan dengan berbagai cara karena dianggap musuh bersama atau common enemy. Antara lain, melalui pengambil alihan Partai Demokrat oleh Kepala KSP Muldoko CS yang melayangkan gugatan peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung. Ilustrasinya jelas Ujang, jika PK Muldoko di MA disetujui, maka bisa batal koalisi perubahan dan bisa tidak mengusung Anies. Kalau itu terjadi, kemungkinan akan ada dua poros. Prabowo dengan pasangannya, Ganjar dengan pasangannya. Sementara itu, mereka betul-betul ketakutan upaya penjagalan Anies makin seru. Kubu lawan Anies Baswedan masih terus melakukan berbagai cara penjagalan. Meskipun misalnya Jokowi sebagai salah seorang yang paling benci Anies sempat diserot tajam oleh para pakar hukum tata negara karena intervensinya dalam menentukan calon presiden, mereka tidak berhenti. Salut dengan semangat pantang menyerah di dalam diri Jokowi. Upaya penjagalan terhadap Anies, kata Ketua Tim Anies, Dr. Sudirman Said, bukannya berkurang melainkan semakin seru. Sudirman mengatakan hingga saat ini ada menteri yang terus-menerus melobi parpol koalisi Anies sambil mempropagandakan bahwa Anies tidak akan bisa menjadi presiden. Dahsyat, mereka betul-betul ketakutan kalau Anies masuk ke istana. Dan semua pertanda yang ada menunjukkan mantan gubernur Jakarta itu tidak terbendung lagi. Di mana-mana rakyat pendukung Anies menyambut pemimpin perubahan ini dengan gegap gempita. Ini yang membuat para penguasa tak bisa tidur. Massa datang dalam jumlah puluhan ribu ketika Anies berkunjung ke daerah mereka. Mereka datang menjumpai Anies dengan biaya sendiri, transport sendiri, makan sendiri, bahkan banyak pendukung yang berkemampuan membiayai orang lain. Pendukung Anies datang tanpa ada pengerahan, merekalah yang menawarkan diri ikut meramaikan sambutan untuk Anies. Tidak ada iming-iming kepada mereka, tidak ada bagi-bagi sembako. Para penguasa yang dilanda kepanikan kini menggunakan segala cara, menggoda parpol agar meninggalkan Anies dengan imbalan yang sangat menggiurkan. Ada pula ancaman campur intimidasi, tetapi alhamdulillah mereka tidak goyah. Namun, rakyat pendukung Anies perlu terus mengikuti perkembangan penjagalan itu. Perlu waspada. Para relawan harus selalu mendapatkan update tentang langkah-langkah penjagalan. Mengapa para pendukung, relawan, dan simpatisan perlu tahu perkembangan tentang penjagalan? Supaya semuanya selalu siap siaga kalau para penguasa jahat itu menggunakan cara-cara yang kotor. Sebab kalau mereka main kotor, tentu perlu dibersihkan. Para pendukung upaya penyelamatan Indonesia yang akan dipimpin Anies hendaklah menyiapkan diri dalam menghadapi gerombolan pengacau pilpres. Mengapa? Karena membersihkan yang kotor-kotor itu berat kerjanya. Mandi keringat pasti. Kadang bisa pingsan saking capeknya. Para pendukung dan pejuang perubahan ya pastilah paham resiko melawan kekuatan negara yang dikerahkan untuk membantu penjagalan Anies. Tapi tetap saja tekad perubahan dan penyelamatan Indonesia tidak surut sedikit pun. Bahkan semangat perjuangan rakyat semakin keras. Mengapa? Karena rakyat sadar pemerintahan Jokowi selama 8 tahun ini membuat beban penderitaan rakyat semakin berat. Utang menumpuk hampir mencapai 8.000 triliun dan diprediksi oleh para pakar ekonomi akan bertambah terus. Jalan yang dipakai rakyat di seluruh Indonesia mengalami rusak berat. Sebaliknya, Jokowi mementingkan pembangunan infrastruktur berbiaya tinggi. Ya, mahal yang dikerjakan dengan duit utang. Sementara itu, korupsi semakin merajalela. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung. Korupsi puluhan miliar menjadi jumlah banci. Ratusan miliar biasa-biasa saja. Triliun, belasan triliun, puluhan triliun, artisan triliun sekarang menjadi trendy. Semua ini membuat Jokowi ketakutan. Takut melepaskan kekuasaan kepada Anies Baswedan. Kita bisa paham mengapa Jokowi enggan keluar dari istana negara. Sebab bisa-bisa dia akan masuk ke istana KW5. Rombongan dengan menteri yang berusaha merusak koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP, yaitu menteri yang berani mendahului takdir Tuhan dengan mengatakan Anies tidak akan menjadi presiden. Macam-macam hoax dan fitnah tentang Anies disebar.
Mereka menggunakan mesin buzzer yang bekerja masif dengan biaya